Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di materi pemrograman dasar. Kita melanjutkan di KD3 ya, untuk pembahasan tentang membuat kode program sederhana menggunakan bahasa pemrograman, dan sekaligus kita akan mengujinya. Jadi pada materi yang kelima ini di KD ketiga, judulnya adalah membuat dan menguji kode program. Artinya kita akan masuk ke session praktek ya. Silahkan kita masuk ke nyalakan komputer laptop masing-masing. Sekarang kita masuk ke sistem operasi masing-masing. Nah, asumsikan bahwa Anda semua sudah menginstal Dev C++, idenya ya untuk membuat program. Sekarang kita mulai. Langkah pertama untuk membuat kode program adalah yang pertama adalah jalankan ide Dev C++. Nah, kita mulai menjalankan ide Dev C++ di sini. Ya, pastikan Anda sudah menginstal, double klik dan kita jalankan. Sudah jalan ya. Ini langsung jawab yes saja ya, jawab yes. Nah, di sini kita mulai yang kedua. Nah, untuk menampung semua pekerjaan ini, kita siapkan folder untuk menampung file-file project, menyimpan file project, misal di drive D. Oke, kita buka window explorer-nya seperti ini. Nah, silakan Anda buka di drive D. Saya akan menyimpannya di drive Z di sini ya. Nah, saya menyimpan drive Z. Nah, di sini saya buat file baru ya. Jadi kita buat file baru, new folder, latihan C++. Nah, ya, di drive Z yang komputer saya. Untuk komputer Anda silahkan simpan di drive D ya, di sini ya. Nama foldernya latihan CPP. Nah, ini ya, jalankan dulu Dev C++-nya. Sudah buat folder drive-nya di sini, di folder latihannya ya, ini latihan C++, di sini latihan C++. Ini latihan C++ ya, di Z C++. Kita mulai. Yang ketiga, buat project baru dengan mengklik menu file, terus new source ya, berarti file, new source file seperti ini, new source file. Yang keempat, mulai mengetik kode program. Nah, kita mulai di sini. Untuk mengetik kode program, mengingat kembali ke struktur bahasa pemrograman di C++, maka langkah pertama adalah kita lakukan include dulu IOStream ya, karena kita akan menampilkan output di layar. Jadi gunakan include IOStream.
Nah, berikutnya kita gunakan namespace std using namespace std. Nah, di sini kita buat body programnya yaitu ingat di sini Anda boleh di akhir baris Anda gunakan titik koma, ini tanpa akhir baris karena ini include main kurung buka kurung tutup. Nah, ini adalah body, ini adalah nama program, body program sampai sini. Nah, di sini kita akan membuat tulisan. Sekarang kita akan membuat komentar, ini komentar ya, tulisan saya sedang belajar C++. Nah, kita gunakan fungsi cout, tanda panah ke kiri 2 kali, kemudian tanda double kutip, Anda ketik saya sedang belajar C++, kemudian titik koma karena di akhir baris, kita ketik return 0. Nah, ingat setiap akhir baris titik koma. Nah, sekarang tahap berikutnya simpan. Yang kelima, simpan kode program dengan mengklik menu file save as. 6. Ketik nama filenya. Nah, file save as, nama filenya arahkan di latihan C++. Nah, di sini simpan, di sini nama filenya latihan 1 saja. Latihan 1 yang 7. Di sini save as tipenya. Nah, pada bagian save as tipe pilih C++ source file, C++ source file seperti ini ya. Nah, kemudian kita simpan. Perhatikan di sini sudah tersimpan latihan 1 C pp. Terus di sini kita refresh. Nah, sudah tersimpan. Tahap berikutnya untuk menjalankannya 8, lakukan compile sebelum menjalankan. Caranya yaitu dengan cara pilih menu execute, kemudian compile seperti ini ya, execute compile. Tunggu sampai selesai karena di sini semua menunya mati, berarti kita selesaikan sampai selesai. Nah, sekarang lihat menunya sudah hidup kembali, berarti proses compile selesai. Di sini compiling result, berarti tidak ada error, tidak ada warning. Nama filenya yang hasil compile adalah latihan exe. Nah, ukurannya 1,3 MB kompilasi. Nah, ini waktunya butuh 10 detik. Maka di sini kita akan menjalankan, ini kita refresh, akan tercipta file baru bernama latihan.exe. Nah, jadi hasil kompilasi menghasilkan sebuah file baru yaitu latihan.exe. Ya, inilah yang akan dijalankan oleh mesin yang sudah jadi. Nah, sekarang bagaimana menjalankannya? Untuk menjalankannya Anda ketik di sini 9 hasil compile akan
mengeluarkan output berupa file baru, yaitu dengan format dengan extension .exe. Misal latihan 1.exe. Nah, ini file yang akan dijalankan sebagai program yang sudah jadi dan siap dijual atau didistribusikan ke klien. 10 di sini. Untuk mengujinya dilakukan dengan menjalankan program dengan cara klik menu execute, pilih run. Nah, di sini sudah ya. Ketik menu execute, pilih run. Maka hasilnya sini keluar saya sedang belajar CPP. Nah, bagaimana kalau sudah selesai? Nah, di sini keluar return 0 mengakibatkan program selesai, tidak melanjutkan apa-apa. Untuk penyelesaiannya tekan enter sembarang tombol, maka selesai. Bagaimana kalau mau nambah lagi? Ya, silakan ketik lagi di sini cout, di sini kutip lagi, saya selama C++ di jurusan teknik komputer jaringan kelas 10. Nah, kalau ada perubahan seperti ini, bagaimana agar bisa agar perubahannya diakui? Maka caranya simpan dulu, kemudian compile ulang, tunggu sampai selesai. Oh, maaf, di sini ada error. Kenapa error? Karena di sini tidak ada titik koma. Nah, kalau sudah, simpan lagi. Ingat ya, setiap baris ada titik koma. Execute, kemudian compile. Tunggu selesai. Setelah selesai baru kita run kembali. Execute untuk melihat hasilnya, run. Nah, di sini saya sedang belajar C++ di komputer jaringan TKJ. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita mau menambah garis akhir baris? Berarti di sini ditambahkan, kita searching di internet bagaimana kita menambahkan akhir baris. Untuk menekan akhir baris, kita coba di sini tambahkan di ujungnya adalah dengan n line. Coba ya, kita simpan, kita execute, compile, kita run lagi, compile-nya n line-nya bukan di sini, tapi di n line-nya di sini. Copy, simpan di sini. Jadi kita akan memperhatikan hasilnya. C++ nya harusnya D-nya di baris baru ya. Nah, sekarang sudah selesai, kita simpan lagi dan kita compile ulang. Selesai, kita jalankan. Nah, lihat ya, di sini ada pindah baris. Jadi kalau Anda tidak menggunakan kata n-line seperti NL ya, maka dia akan lanjut ke kanan. Jadi untuk pindah baris kita gunakan NL. Misalnya cout lagi, cout, kutip ya, di sini pakai garis seperti ini ya, sampai sini. Ini tambahkan n-line, simpan lagi,
execute lagi, compile lagi, sudah selesai, run lagi. Hasilnya seperti ini ya. Berikutnya ini banyak ya. Nah, di sini ini kebanyakan barisnya ya, jadi makanya di 2 baris, coba segini saja. Nah, simpan lagi, execute, compile, execute, run. Nah, ya kebanyakan, ini kebanyakan barisnya. Nah, sekarang kita ganti dengan, kalau kita kasih komentar di sini, simpan lagi, execute, compile, execute, run, maka ini tidak ada baris yang ini tidak akan dijalankan. Misalnya cout tambah lagi di sini bersama teman-teman secara online. Nah, tambah lagi tanda panah ke kiri, end line, titik koma, simpan dulu ya, kemudian execute, compile, execute, jalankan. Nah, gitu ya. Ini berarti Anda sudah membuat 3 baris. Nah, sebagai kesimpulannya di sini, jadi kesimpulan 1, untuk menampilkan output di layar gunakan header IOStream ini ya. Nah, gunakan IOStream ya. Terus 2, gunakan namespace std. Nah, ini ya, gunakan namespace std, dengan kata kunci using. Yang ketiga, gunakan fungsi cout untuk menampilkan teks di layar. 4, teks ditulis di antara tanda double kutip dan tanda kutip ganda ini ya. Nah, di antara kutip ganda. Terus yang kelima, setiap akhir baris program akhiri dengan tanda titik koma ini ya. Nah, titik koma. Yang keenam, untuk pindah baris gunakan fungsi enl ya. Nah, jadi kita belajar hari ini bagaimana menggunakan cout dan inl. Nah, selesai pertemuannya hari ini. Silakan sebagai latihan Anda membuat beberapa baris program yang baru untuk menampilkan teks di layar. Teksnya terserah Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.